Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kalau hari ini 26 Ramadan, maka kalau 25 hari saja tidak terasa begitu cepat sekali waktu ini, apalagi 4 malam ke depan. Hanya 4 malam lagi. Allahu Akbar. 4 malam lagi, keindahan, nuansa ibadah di bulan Ramadan ini akan berakhir. Apa yang mesti kita lakukan ketika berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 185 di akhirnya, itu rangkaian tentang perintah ibadah saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, walitukmilul iddah. Tugas kita yang pertama adalah supaya kita menyempurnakan bilangan saum kita dan paket ibadah yang mengiringi saum itu sendiri. Berapa lama? Sebulan penuh. Kita sempurnakan sebulan penuh. Boleh jadi nanti 29 hari, boleh jadi 30 hari. Yang penting itu namanya sebulan. Kita tunggulah nanti apakah ada sidang isbat lagi di tanggal 29. Karena di 29 Ramadan nanti biasanya ada ru'yatul hilal, sidang isbat. Kalaulah nampak nanti pada malam itu hilal, maka berarti 29 hari sudah kita selesai sebulan. Malamnya sudah masuk 1 Syawal. Tapi kalau tak terlihat hilal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, sempurnakanlah jumlahnya menjadi 30 hari. Maka sebulan itu dalam hitungan qamariyah ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Tapi perintah Allah adalah walitukmilul iddah, sempurnakanlah sebulan. Ibadah saum di siang harinya, qiyam di malam harinya, tarawih, witir, baca Quran, infak, sedekah terus. Termasuk i'tikaf di masjid. Alhamdulillah di mana-mana masjid sekarang sudah ada qiyamul lail. 10 hari terakhir diisi dengan i'tikaf sambil kita qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan. Ada orang bertanya, qiyamul lail itu salatnya apa, Ustaz? Nah, karena kalau nggak kita jelasin nanti anak-anak yang ikut-ikut itu usolli sunnatal qiyamul lail. Qiyamul lail itu maksudnya adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Salatnya apa? Salat tahajud. Seperti kita di malam-malam yang lain di luar Ramadan. Kenapa juga berjamaah? Supaya semangat. Menyusit dodo itu tak rame-rame di dalam masjid tapi sembahyang si dodo. Masing-masing. Yang pertama, hana semangat tanyo. Yang kedua, kurang indah dilihat. Sebagaimana juga ketika tarawih dulu di zaman Umar radhiyallahu anhu. Awalnya tarawih juga begitu. Salat sendiri-sendiri di masjid. Di sana satu orang, sana padahal orang ramai. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kemudian beliau mengajak kaum muslimin ketika itu, ayo kita sholat tarawih dengan berjamaah. Apakah boleh sholat tarawih sendirian? Boleh. Apakah boleh sholat tahajud sendirian? Memang biasanya sendirian. Kenapa juga berjamaah? Supaya bertambah semangatnya. Kemudian tidak mungkin karena kita sudah baksa tempat mesaho, kita sholat masing-masing. Maka kita sholat qiyamul lail itu sholat tahajud. Ditutup dengan witir. Kalau witir setelah tarawih belum kita kerjakan.
Tapi bagi yang sudah mengerjakan setelah tarawih, cukup kita tahajud saja. Karena kata Nabi, la witrani fil lail, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Kalau sudah setelah tarawih, setelah tahajud tak perlu witir lagi. Kalau belum, maka ditutup salat tahajud kita dengan salat sunnah witir. Indah sekali. Inilah malam-malam terakhir Ramadan ini kita ikuti, kita gairahkan, kita semangatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau semakin bersemangat. Beliau semakin bersemangat ibadahnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, wasaddal mi'jar, beliau kencangkan kain sarungnya. Kata para ahli tafsir, maknanya adalah beliau tak lagi tidur di rumahnya. Beliau tak lagi tidur di biliknya. Tapi beliau lebih banyak iktikaf di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid iktikaf. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa ahyal lail, hidupkan malam-malam Ramadan dengan zikir, dengan iktikaf, dengan baca Quran. Ada di antara bapak-bapak mungkin saya tidak ikut qiyamul lail, tapi saya baca Quran, silakan. Yang penting malam-malam Ramadan di 10 terakhir itu hidup. Suasananya hidup. Kita banyak berjaga daripada tidur. Lalu Nabi itu wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan semua keluarganya, istri-istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan, semua keluarga dibangunkan. Tidak hanya sendirian beliau, tapi dibangunkan keluarganya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, sehingga suasana 10 hari terakhir Ramadan itu semakin semangat dan ibadahnya semakin luar biasa. Ini tugas kita yang pertama. Walitukmilul iddah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah nanti sempurna sebulan, maka jangan lupa agungkan Allah. Besarkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir. Maka masuk 1 Syawal, usai kita melaksanakan ibadah selama Ramadan, bertakbirlah kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah, Allah maha besar, Allah maha besar. Kenapa kita mesti bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ala ma hadakum, karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Kalau kita insya Allah selama Ramadan ini setiap hari berpuasa, bukan karena kita kuat, bukan karena kita semata-mata sehat, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lebih kuat dari kita, ada orang yang lebih sehat dari kita, tapi tak sanggup berpuasa karena jauh dari hidayah Allah. Begitu juga kalau selama sebulan kita insya Allah tak pernah tinggal salat sunnah tarawih setiap malam, ditutup dengan witir. 10 hari terakhir ikut lagi qiyamul lail, jam 3 sudah ke masjid lagi. Bukan karena semata-mata kita alim, bukan semata-mata karena kita soleh, tapi semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur. Kata Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu, Engkau telah berikan hidayah. Secercah hidayah inilah yang membuat hamba bisa selesai saum selama sebulan, qiyam Ramadan selama sebulan, tadarus bisa berkali-kali khatam. Ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu jangan lupa sebelum mengakhiri Ramadan ini ada kewajiban kita untuk menyempurnakan ibadah saum kita, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Ini kewajiban kita.
kepada kita semua Bapak Ibu yang memiliki kemampuan, punya harta untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka keluarkanlah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini kita anggap berat, maka tentu tidak akan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, tunaikanlah zakat fitrah. Karena salah satu fungsi zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan ibadah saum kita, di mana-mana nanti saum kita ada kekurangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan an Ibnu Abbas, qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lil shaim min al-lagwi war rafas wa tutmatan lil masakin man addaha qabla as-salah fahiya zakatul fitri wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqah min as-sadaqat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempardukan kita semua agar kita mengeluarkan zakat fitrah. Apa fungsi zakat fitrah itu? Kata Nabi, yang pertama, tuhratal lis-shaim, untuk menyucikan, untuk menyempurnakan puasa kita. Dari apa? Minal lagwi war rafas, dari kelalaian kita selama puasa dan dari cakap kotor. Maksudnya lalai bagaimana? Kadang-kadang kita berpuasa tapi waktu selama kita berpuasa itu banyak lalai kita. Ada orang menunggu waktu berbuka itu main catur. Ini anak-anak muda biasanya ketika menunggu waktu maghrib, apa istilahnya tuh, ngabuburit main halma, main ular tangga. Ini perbuatan sia-sia walaupun tidak jatuh dosa. Atau di kampung kadang-kadang preh waktu main bate, bahasa ji pelalai waktu. Ini perbuatan yang lagau, perbuatan yang sia-sia. Maka untuk menyempurnakan itu, keluarkan zakat fitrah. Warrafas juga dari cakap-cakap kotor kita. Kadang-kadang kita sedang berpuasa tapi tidak terkontrol lisan kita. Ada kata-kata kita yang tidak senonoh. Ada kata-kata yang kita keluarkan kadang-kadang menyakiti orang lain. Maka ini disempurnakan dari semua kekurangan itu dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Lalu fungsi zakat fitrah yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang fakir miskin. Inilah indahnya ibadah saum ini. Ibadah saum ini setelah kita dilatih oleh Allah, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Kita lapar bukan karena tidak ada yang bisa kita makan. Kita haus bukan karena tidak ada minuman, tapi kita karena taat kepada Allah. Semua yang ada haram hukumnya untuk dimakan di siang hari puasa. Tahan. Sehingga kita merasakan betapa sehari saja tidak makan, kita merasakan rasanya lapar. Seharian kita tidak minum, begitu hausnya kita. Maka kemudian muncullah rasa empati kita kepada orang lain. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di antara kita hidupnya susah, hidupnya sulit, ekonominya sulit. Mereka setiap hari merasakan kelaparan itu karena memang tidak ada yang mereka untuk bisa dimakan. Kita cuma sehari, dan itu pun bukan karena tidak ada makanan. Mereka berhari-hari, berbulan-bulan karena memang sulit untuk mendapatkan makanan. Maka di akhir setelah kita melaksanakan ibadah saum itu, dianjurkan kepada kita, difardukan kepada kita agar kita mengeluarkan zakat fitrah, supaya mereka saudara-saudara kita yang sulit, saudara-saudara kita yang fakir, miskin, mereka di hari raya terutama
jangan sampai ada di antara mereka yang tidak mendapatkan makan. Jangan sampai di antara mereka tak bahagia. Jangan sampai ada di antara mereka tidak gembira. Semua umat Islam wajib bergembira ketika merayakan hari raya Idul Fitri setelah perjuangan penuh selama sebulan. Sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkanlah zakat fitrah sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau sehari-hari kita makan beras tangse, katakanlah begitu, maka sekurang-kurangnya yang kita zakatkan fitrah pun, kita zakat fitrah itu adalah seperti yang kita makan beras tangse lah. Tapi kalau kita mau zakat fitrah lebih bagus daripada yang kita makan, Masya Allah, kita sedang berjualan dengan Allah, kita sedang berbisnis dengan Allah, tidak akan pernah rugi. Pasti Allah akan balas. Yang jangan ketika kita makan beras yang enak-enak, beras yang mahal-mahal, tapi begitu kita keluarkan zakat fitrah di bawah yang kita makan. Nah, jangan pelit dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu perhitungan dengan Allah. Sekurang-kurangnya samalah dengan yang kita makan. Kita makan hari-hari beras Yusima, maka kita keluarkan zakat fitrah juga Yusima. Kita makan beras cap piring, maka keluarkanlah zakat cap piring, supaya ada kepuasan batin kita. Karena itu untuk menyempurnakan ibadah saum kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah bersabda, "As-saumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard." Ibadah saum Ramadan itu terkatung-katung antara langit dan bumi, melayang-layang. La turfa'u illa bi zakatil fitri. Tidak akan naik sampai kepada Allah, tidak akan diangkat sampai kepada Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka ini sudah saatnya, mungkin di masjid ini juga sudah ada amil, ada panitia penerima zakat, keluarkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum pelaksanaan salat Id, maka itulah zakat fitrah yang sempurna. Tapi kalau dia keluarkan zakat fitrahnya setelah selesai salat Id, maka itu tidak dihitung dengan zakat fitrah, tapi dihitung dengan sedekah seperti sedekah biasa. Oleh karena itulah panitia mengumumkan kepada kita, Pak Keci, Pak Imam, semua mengumumkan kepada kita, ayo tolong, biasanya dibatasi kalau di kampung saya sampai tanggal 28 atau 27. Untuk apa? Supaya panitia amil mendistribusikan kembali sebelum hari raya. Bila perlu sebelum malam takbiran. Karena repot kita. Amil, panitia juga ada urusannya sendiri. Jangan sampai sibuk urusin itu. Maka biasanya di mana-mana malam 27 itu terakhir menerima. Dihimbau semua masyarakat, ayo yang belum serahkan kepada amil, serahkan kepada panitia. Malam 28 biasanya didistribusikan. Sudah didatalah siapa-siapa yang berhak menerima, yang sudah tertera snip zakat itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini untuk kemaslahatan semua. Jangan sampai nanti ada yang dibagikan setelah hari raya, supaya sebelum hari raya itu sudah terdistribusikan. Orang-orang yang berhak menerima bergembira. Dapat dia sabah empang masaji, metemeng 15 kilo. Alhamdulillah. Mungkin sebahagiannya mereka mau jual lagi untuk membeli lauk pauk. Ya, alhamdulillah. Beras sudah ada, lauk pauk belum ada. Kalau dapat dia agak banyak, maka dijual kembali. Dan itu sah, karena itu sudah menjadi milik mereka. Silahkan, itu menjadi milik mereka, hak mereka untuk dibelikan apa dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk kemaslahatan itu Nabi mengajarkan kepada kita, tunaikanlah zakat fitrah ini sebelum
kita melaksanakan salat Id. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apalagi yang harus kita kerjakan setelah sempurna mengerjakan ibadah saum Ramadan? Maka insya Allah di tanggal 1 Syawalnya di pagi hari kita sama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Walaupun ini hukumnya sunnah, tapi alangkah rugi kalau kita setelah puasa, setelah kita ibadah sebulan, kita tidak merayakan ini. Kita tidak bergembira ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa diberikan oleh Allah kegembiraan dua. Farhatun indal iftar. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka. Baik berbuka harian, setiap maghrib kita merasakan kegembiraan, maupun ketika hari raya nanti. Maka lihatlah wajah-wajah orang bertakwa yang selama Ramadan dia taat kepada Allah, walaupun mungkin pecinya tak berganti, sarungnya masih sarung tahun lalu, bajunya pun masih baju yang lama, tapi terpancar wajah gembira, bahagia. Kenapa? Kebahagiaan pada hari itu bukan dia buat-buat, tapi kebahagiaan itu adalah titipan Allah. Secercah bahagia itu Allah yang meniupkannya di hatinya, penuh dengan kegembiraan. Ketika bertakbir rame-rame, penuh dengan kebahagiaan. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu, walaupun mungkin anaknya ada yang berhalangan, ajak. Tapi nanti kalau berhalangan tidak di dalam masjid, cukup di luar masjid. Tidak ikut salat Id, tapi paling tidak mendengar isi khutbah Idul Fitri. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari raya Idul Fitri, ajak semua keluarga kita, anak-anak kita, perempuan-perempuan, termasuk wanita-wanita yang sedang haid, diperbolehkan. Tetapi karena ada adab-adab masjid, larangan-larangan masuk masjid, wanita yang berhalangan cukup di luar, duduk, dengar, tidak ikut sholat memang, tapi mendengarkan isi khutbah Idul Fitri, nasihat-nasihat takwa, supaya semua merasakan kebahagiaan itu. Lalu yang satu lagi kata Rasulullah, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kepada orang yang berpuasa akan Allah berikan kebahagiaan, nanti di akhirat akan diizinkan Allah bertemu langsung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kegembiraan yang sangat luar biasa. Maka harapan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, dan semogalah semua ibadah-ibadah kita itu ikhlas kita kerjakan semata karena Allah. Jadilah kita orang-orang yang meraih gelar takwa itu, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.